Halo semuanya, perkenalkan nama saya Omega Gracia Agustin Dilakale. Saya dari jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang analisis rodamin B pada lipstik yang beredar di pasar kota Manado. Nah, tujuan dari dilakukannya analisis ini yaitu untuk mengidentifikasi dan menentukan kadar rodamin B pada lipstik yang beredar di pasaran kota Manado. Rodamin B sendiri seringkali digunakan untuk mewarnai suatu produk makanan, minuman, obat-obatan, dan juga kosmetik. Rodamin B merupakan zat warna sintetik yang dilarang penggunaannya dalam kosmetik dan dinyatakan sebagai bahan yang berbahaya menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena dapat menyebabkan kerusakan hati, ginjal, dan limfa diikuti perubahan anatomi berupa pembesaran organ. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan pengujian analisis kandungan rodamin B yang beredar di pasar kota Manado menggunakan metode kromatografi lapis tipis dan spektrofotometri UV vis. Adapun metode-metode yang digunakan dalam analisis ini yaitu yang pertama kromatografi lapis tipis dan yang kedua analisis menggunakan spektrofotometri UV vis. Mula-mula sampel diidentifikasi menggunakan kromatografi lapis tipis, kemudian pembacaan kadar rodamin B-nya menggunakan spektrofotometri UV vis. Selanjutnya adalah cara kerja atau tahap-tahapan yang dilakukan dalam analisis ini. Tahap pertama yaitu tahap pengambilan dan penyiapan sampel berupa lipstik yang diambil dari 3 pasar yang berbeda di kota Manado. Dengan langkah kerja sebagai berikut, sebanyak 1 gram sampel lipstik dimasukkan ke dalam Erlenmeyer kemudian direndam dalam 10 ml larutan amonia 2% selama semalaman. Larutan kemudian disaring filtratnya dengan menggunakan kertas saring Wetman nomor 1. Larutan kemudian dipindahkan ke dalam gelas kimia dan dipanaskan di atas hot plate. Residu dari hasil penguapan ini nantinya dilarutkan dalam 10 ml air yang mengandung asam. Larutan asam ini dibuat dengan mencampurkan 10 ml air dan 5 ml asam asetat 10%. Selanjutnya diambil benang wol dengan panjang 15 cm dan dimasukkan ke dalam larutan asam dan dididihkan selama 10 menit. Jika pewarna telah mewarnai benang wol siap diangkat dan dicuci dengan Aquades. Kemudian, benang wol dimasukkan ke dalam larutan basah berupa 10 ml amonia 10% yang sebelumnya dilarutkan dalam etanol 70%, kemudian larutan dididihkan. Benang wol nantinya akan melepaskan pewarna. Nah, pewarna ini akan masuk ke dalam larutan basah. Larutan basah nantinya yang telah didapat ini akan digunakan sebagai cuplikan sampel pada analisis kromatografi lapis tipis. Tahap kedua yaitu tahap identifikasi sampel menggunakan kromatografi lapis tipis. Dengan langkah kerja sebagai berikut, lempeng KLT berukuran 20 x 20 cm diaktifkan dengan cara dipanaskan dalam oven pada suhu 1000 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian diambil sampel dan ditotolkan pada lempeng KLT dengan menggunakan pipa kapiler pada jarak 2 cm dari bagian bawah plat dengan jarak antara noda adalah 1,5 cm. Kemudian lempeng KLT didiamkan beberapa saat hingga mengering. Lempeng KLT yang telah mengering atau telah mengandung cuplikan dimasukkan ke dalam chamber yang terlebih dahulu telah dijenuhkan dengan fasa gerak berupa N-butanol, etil asetat, dan amonia. Kemudian lempeng KLT dibiarkan lagi terelusi sempurna, kemudian diangkat dan dikeringkan. Kemudian diamati warna secara visual di bawah sinar UV. Jika secara visual noda berwarna merah jambu dan di bawah sinar UV 254 nanometer dan 366 nanometer berfluorensi kuning atau orange, hal ini menunjukkan adanya kandungan rodamin B. Tahap ketiga yaitu tahap penetapan kadar zat warna rodamin B menggunakan spektrofotometri UV vis dengan panjang gelombang 400 hingga 800 nanometer. Nah, ini merupakan gambar hasil identifikasi pewarna rodamin B pada lipstik dengan metode kromatografi lapis tipis.
pada larutan baku rodamin B menghasilkan warna noda merah jambu secara visual dan di bawah sinar UV 254 nanometer dan 366 nanometer berfluoresensi kuning atau orange dengan tinggi bercak pada lempeng yaitu 16 cm, tinggi Elwin 17 cm dan nilai RF 0,94. Untuk ke-9 sampel lipstik tidak menunjukkan bercak yang sama dengan bercak baku rodamin B serta tidak menunjukkan adanya noda pada lempeng KLT. Jadi, kesimpulannya, berdasarkan hasil pemeriksaan kualitatif rodamin B pada sampel, untuk ke-9 sampel lipstik tidak menunjukkan bercak yang sama dengan bercak baku rodamin B, serta tidak menunjukkan adanya noda pada lempeng KLT. Jadi, sampel lipstik bebas dari rodamin B. Sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dan juga salah pengucapan. Terima kasih.